Masyarakat yang dibutuhkan itu solusi. Solusi semua kehidupan di dunia adalah uang. Sebagaimana Allah berfirman, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Makna daripada Rabb itu adalah kalau ditafsir rubiun, rubiyatul alamin, rubiahlah yang menyelesaikan semesta alam. Paham deh? Rasulullah pernah mengatakan kekuasaan Allah diletak. Astagfirullahaladzim. Tidak habis pikir dengan para tokoh-tokoh Bokimat ini. Ini para tokoh-tokohnya. Gimana dengan para kurcaci, kerucu-kerucunya? Model tokoh-tokoh Bokimatnya sudah seperti ini. Semakin hari semakin kacau. Semakin hari semakin konslet semrawut. Saking gemesnya dengan Mbak Alawi, dengan para habaib. Pemahamannya seperti ini. Katanya tokoh agama, kiai, ustadz, Gus mengaku founder dari metode Arba'in, cara cepat baca kitab. Tapi pemahamannya, pernyataannya seperti ini. Ini bukan pernyataan cerminan dari orang yang memahami agama dengan baik. Gak pernah ada ulama yang diakui keilmuannya melontarkan pernyataan semacam ini. Baru kali ini aja ya. Dimana dia menyatakan bahwa setiap solusi dari setiap permasalahan kita adalah uang. Pemahaman apa ini? Ajaran apa? Bukan ajaran Islam. Ini jelas ajaran materialism. Yang pikirannya, isinya di otaknya itu hanya duit, uang. Jelas ini bukan ajaran Islam. Bertentangan sekali dengan Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali itu. Tegas, sorry, menyatakan bahwa solusi dari setiap permasalahan kita itu bukan uang, harta, dunia, bukan. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan, di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, siapapun dia, mau kaya mau miskin, sehat sakit, kota desa, takwa, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan makhraj, solusi. Jadi takwa bukan duit, bukan uang. Kalau uang dikatakan sebagai solusi dari setiap permasalahan, terus bagaimana dengan orang yang tidak punya duit? Disinilah letak ketidakadilan nanti. Jadi orang ini sudah tidak adil ya. Terbukti bahwa nanti ada kepincangan dalam norma adat, apalagi dengan norma agama. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati tenang. Banyak orang punya harta, banyak orang berduit, pejabat, orang berpangkat, konglomerat. Apakah mereka bisa tenang? Menjamin mereka tenang? Banyak di antara mereka yang stres. Bunuh diri akhirnya. Terbukti bukan duit yang menjadi solusi dari semua permasalahan, tapi hati, ketenangan hati, ketentraman hati. Dan itu didapat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan yang menciptakan hati itu sendiri, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta ini. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan? Hati tenang dengan berzikir kepada Allah. Bahkan dalam surah yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap, dikatakan bahwa wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang merugi itu orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beramal saleh, tidak mau saling menasihati dalam kebaikan, tidak mau berdakwah. Itu merugi. Maka orang yang tidak merugi itu adalah mereka yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang mau menasihati di dalam kebaikan, di dalam perkara yang hak, dan di dalam kesabaran, alias orang yang mau beriman kepada Allah, beramal soleh, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan duit, bukan uang. Sangat-sangat bertentangan sekali.
Ini bukan pemahaman Islam, bukan ajaran Islam. Ajaran materialisme. Yang pikirannya itu, isinya di otaknya hanya duit, 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 duit. Yang pertama. Yang kedua, orang ini berani lancang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang tidak pernah terlontar dari ulama-ulama minas salaf ilal khalaf. Gak ada ulama-ulama yang menafsirkan dengan penafsiran yang dilontarkan oleh orang ini. Apa dia katakan? Dia mengatakan bahwa Rabbil Alamin tafsirannya, katanya Rabbil Alamin, Rupiah adalah solusi seluruh alam. Rabbil Alamin. Jadi artinya Rabbil Alamin itu tafsirannya adalah rupiah adalah solusi dari permasalahan di seluruh alam ini. Rupiah. Jadi Rob itu diartikan rupiah. Ngaco. Astaghfirullahaladzim. Ya, apakah karena gemes ya, greget gitu dengan Mbak Alawi, dengan para habaib, sehingga seperti ini sudah. Kacau. Ingat, Nabi itu telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, riwayat Abdullah bin Abbas, man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan otaknya sendiri. Rabbil Alamin, Rabb dikatakan rupiah. Mana? Gak ada penafsiran para ulama, ahli-ahli tafsir, ulama-ulama minas salaf ilal khalaf, gak ada yang menafsirkan bahwa Rabbun itu artinya rupiah, itu gak ada. Hati-hati menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, penafsiran sendiri. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan tempati kursi tempat duduknya di neraka. Hati-hati.